Hadirin yang kami hormati, itulah tadi pelaksanaan apel kesiapan pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dilanjutkan dengan peragaan dan kami sampaikan dalam pelaksanaan peragaan terdapat ledakan dan suara tembakan. Terima kasih. Hadirin sekalian yang kami hormati, selanjutnya akan bersiap melintas 10 unit paramotor di hadapan hadirin sekalian dengan membawakan bendera merah putih, Tribrata dan Satuan Kerja Jajaran Mabes Polri. Paramotor ini merupakan salah satu kemampuan yang dimiliki oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan perlu kami sampaikan bahwa pilot-pilot paramotor ini juga merupakan atlet-atlet yang baru saja memenangkan kejuaraan paramotor pada PON ke-21 di Aceh Sumut dan telah meraih prestasi pada tingkat nasional maupun internasional. Hadirin sekalian yang kami hormati, tepat di sisi kiri hadirin sekalian bersiap flypass 64 unit drone Korps Brimopolri yang digunakan untuk mendukung operasi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan selain drone milik Korps Brimopolri, juga hadir 6 unit drone Korps Lalu Lintas Polri bertipe DJIM 30 Matrix yang berfungsi sebagai alat pengamatan arus lalu lintas serta penegakan hukum, electronic law enforcement, dan operasi-operasi kepolisian yang dilaksanakan oleh Polri. Oke, para masalah ini silakan drone. Cover. Turun teko. Turun jalan, jalan. Akan menuju. Terima kasih. Drone-drone ini dikendalikan oleh pilot drone yang memiliki sertifikasi Remote Pilot License dari DKPPU Kementerian Perhubungan. Drone ini digunakan dalam melakukan pengawasan dan patroli, terutama di area yang luas dan sulit dijangkau. Drone-drone ini dapat menjangkau area yang luas dalam waktu yang singkat, sehingga dapat memberi informasi penting dan berguna menjadi lebih cepat. Drone-drone ini telah digunakan dalam tugas operasi Damai Kartens di Papua dan pengamanan event nasional dan internasional untuk menanggapi keadaan darurat dengan aman, cepat, dan efisien. Hadirin yang kami hormati, Indonesia merupakan negara yang kaya akan adat, budaya, suku bangsa yang beragam dalam balutan Bhinneka Tunggal Ika. Di era digitalisasi dengan dinamika perkembangan zaman yang luar biasa dan gangguan keamanan intensitas tinggi semakin meningkat, akan kita saksikan bersama kemampuan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, kesiapan Polri dalam rangka pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
dihaturkan. Selamat menyaksikan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Korps Sabara Baharkam Polri melaksanakan patroli presisi yang terdiri dari Satuan Pasukan Unit K9, Unit Turangga, dan tim patroli perintis. Dalam melaksanaan patroli, tim patroli menemukan massa yang berupaya menghalang-halangi rute yang akan dilalui VIP menuju gedung DPR MPR Republik Indonesia. Patroli presisi ini dipimpin oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Rahmat Sujatmiko SIK MH, Kasubden A Perintis Korps Sabara Baharkam Polri. Dan selanjutnya, unit Turangga berusaha berdialog dengan sekelompok massa tersebut untuk membubarkan diri. Unit Turangga membentuk formasi lingkaran untuk mempersempit ruang gerak massa. Unit Turangga merupakan representasi dari kesiapan dan kesikapan Polri dalam menghadapi berbagai tantangan. Kuda-kuda yang mereka tunggangi telah melalui proses seleksi dan pelatihan yang ketat sehingga mampu beroperasi di berbagai medan dan tugas khusus lainnya. Dalam upayanya, unit Turangga ini tidak dihiraukan dan justru massa semakin agresif, sehingga tim Turangga melaksanakan lintas ganti dengan tim perintis. Tim perintis yang diantaranya terdapat polisi wanita melakukan tindakan terukur. Hadirin yang kami hormati, dapat kita saksikan tim patroli presisi menggunakan rangkaian kendaraan motor roda 2 250 cc, mobil double kabin, kendaraan taktis K9, kendaraan barier, kendaraan pengurai massa, kendaraan water cannon, kendaraan water jet, dan APC Barakuda. Di saat tim perintis melakukan penanganan, unit K9 yang melekat dalam patroli presisi mendeteksi adanya seseorang yang membawa barang terlarang berupa narkoba dan bersamaan dengan itu pelaku langsung diamankan. Unit K9 memiliki kualifikasi kemampuan deteksi handak, deteksi narkoba, dan deteksi SAR pencarian korban. Saat ini terlihat oknum dari massa melakukan perlawanan dengan menggunakan tongkat dan secara sigap petugas melakukan penanganan dengan teknik bela diri untuk mengamankan oknum massa tersebut. Setelah penanganan tersebut, massa berhasil dibubarkan dan situasi kembali aman. Hadirin sekalian, menjelang kedatangan VIP, pasukan pengawalan lalu lintas yang diawaki oleh polisi wanita akan melakukan manuver sweeper untuk memastikan keamanan jalur ataupun rute yang dilalui konvoi VIP dalam keadaan aman. Hadirin yang berbahagia, terimalah salam hormat dari kami. Penghormatan dilakukan oleh Ibtu Yudita Patricia Tambunan SH, lulusan SIP Angkatan 48 tahun 2019. Saat ini 20 personil polisi wanita di bawah bimbingan Bapak Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Dr. Latif Usman SIK MHum,
dengan menggunakan 20 unit motor listrik Zero yang merupakan kendaraan roda 2 terbaru dari Korps Lalu Lintas Polri berkapasitas 15.000 watt dengan jarak tempuh 249 km. Kendaraan listrik ini adalah salah satu bentuk implementasi Korlantas Polri sesuai instruksi Presiden nomor 7 tahun 2022 tentang penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai guna mendukung program pemerintah dalam menciptakan udara bersih di Indonesia. Selanjutnya, tim patroli Brimob mendapatkan informasi bahwa telah terjadi balapan liar di seputaran jalur yang akan dilalui rangkaian VIP. Dan dengan responsif, tim patroli Brimob mendatangi lokasi untuk membubarkan aksi balap liar tersebut. Dalam pelaksanaan penanganan aksi balap liar, terlihat beberapa drone yang tidak dikenal melintas di rute yang akan dilalui oleh rangkaian konvoi VIP. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, selanjutnya bersiap melintas dan inilah rangkaian konvoi VIP yang akan menuju gedung DPR MPR Republik Indonesia. Terlihat beberapa drone tidak dikenal mengudara mengarah ke rangkaian konvoi VIP. Terjadi serangan swarm drone dan 5 unit drone kamikaze yang telah dimodifikasi dan dipersenjatai bahan peledak. Dalam upaya pelaksanaan escape, satu drone kamikaze menembus serangkaian konvoi. Akan tetapi, mobil lapis baja berhasil menghalangi drone tersebut. Bersamaan dengan itu terjadi penghadangan oleh sekelompok orang bersenjata sehingga pengawal VIP dari unit komposit Polri melakukan tindakan terukur. Dapat kita saksikan bersama, tersangka mencoba melakukan penyerangan kepada VIP sehingga tim pasukan pelopor menghalau tersangka dengan menggunakan. Hadirin yang berbahagia, melintas helikopter untuk memantau situasi yang terjadi saat ini. Pasca penanganan oleh pasukan pengawalan VIP, terdapat satu tersangka yang mencoba melarikan diri dan direspon cepat oleh tim K9 untuk mengamankan terduga pelaku. Dan juga tim K9 berhasil mendeteksi dengan cepat adanya bahan peledak yang terdapat di dalam kendaraan. Para tersangka yang berhasil diamankan dievakuasi oleh tim Dokes dan Inafis Polri dengan menggunakan ambulans dengan pengawalan unit Patwal Korlantas Polri. Selanjutnya tim Jibom melaksanakan identifikasi terhadap bahan peledak tersebut dan ditemukan adanya bahan kimia berbahaya, dan secara responsif tim kimia biologi radioaktif dan nuklir melaksanakan evakuasi bahan berbahaya tersebut. Mobil United Nation dan tim FPU melaksanakan tugas perimeter zona penanganan. Personil Polri yang terlibat misi pasukan PBB juga dibekali kemampuan penjinakan bom. Hadirin yang kami hormati, dapat kita saksikan unit KBRN menggunakan baju level A, tipe terbaru dari Tesimax yang melindungi dari gas berbahaya dan cairan berbahaya, serta menggunakan alat deteksi Sempro 10 yang mendeteksi gas kimia dan aerosol. Hadirin sekalian yang kami hormati, adapun jenis robot yang digunakan yakni Digital Vanguard Speed yang memiliki peran dalam menggantikan manusia pada saat penanganan bom guna untuk meminimalisir adanya korban jiwa.
pengawalan VIP berhasil mengamankan dan mengeliminir situasi gangguan keamanan berintensitas tinggi. Dengan adanya aksi penyerangan terhadap rangkaian kendaraan VIP, tim Bareskrim Polri telah melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi adanya bangunan yang digunakan untuk persembunyian pelaku penyerangan VIP yang berlokasi di gedung apartemen tower. Unit penindak melakukan pengejaran terhadap kepala kelompok kriminal. Bersamaan dengan proses penanganan yang dilaksanakan oleh unit komposit pada gedung apartemen tower, perlu diketahui bahwa saat ini telah dilaksanakan penerjunan dari ketinggian 7.000 feet yang merupakan pasukan infiltrasi udara di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Polisi Almas Widodo Kolopaking. Dalam penanganan ini, unit komposit dengan infiltrasi udara menggunakan dua cara. Yang pertama dengan tim terjun payung dan yang kedua dengan Fastrum. Selanjutnya dapat kita saksikan tim infiltrasi darat memasang bahan peledak untuk membuka akses pintu utama dan melakukan penanganan terhadap tersangka. Hadirin yang berbahagia, dapat kita lihat di videotron satu persatu. Tim infiltrasi udara dengan teknik Fastrum melakukan pendaratan di atas gedung tower. Dan perlu diketahui bahwa tim infiltrasi darat merupakan krisis respon tim gabungan dari unit One Terror dan unit Densus 88 Anti Teror. Selanjutnya dengan teknik infiltrasi udara, tim breacher secara perlahan mendekat ke jendela apartemen tower untuk membuka akses jalan masuk dengan menggunakan breaching bahan peledak. Hadirin yang kami hormati, tim penerjun payung bersiap mendarat di hadapan hadirin sekalian. Ibtu Ibrahim merupakan anggota Satlat Kor Brimo Polri. Akses terbuka. Tim mobilisasi udara dengan melaksanakan speed rappelling memasuki gedung apartemen tower. Dan pendaratan selanjutnya Komisaris Polisi Sangura merupakan anggota Kasat Reskrim Polres Bekasi. Saat ini terjadi kontak di lantai 2 dan 2 tersangka berhasil diamankan. Perlu diketahui bahwa saat ini tim penerjun payung membantu unit komposit dalam proses penanganan terhadap tersangka dengan infiltrasi udara. Dan dapat kita saksikan pada layar videotron, saat ini unit komposit melakukan evakuasi terhadap tersangka yang berhasil diamankan. Unit komposit selanjutnya melaksanakan konsolidasi dan kembali ke markas komando dengan menggunakan kendaraan mobil Tambora. Hadirin yang berbahagia, saat lagi pendaratan dilakukan oleh salah satu Pati Polri, Brigadir Jenderal Polisi Almas Widodo Kolopaking, dosen utama Akademi Kepolisian Lemdiklat Polri, alumni Akpol tahun 1992, Batalion Prati Sarawirya.
Hadirin yang berbahagia, kami sampaikan bahwa tim terjun payung mengibarkan bendera foto Presiden Republik Indonesia dan foto Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Selanjutnya pendaratan dilakukan oleh Brigadir Jenderal Polisi Julius Audisoni Latuheru SIK Mhan, Kepala Pendidikan dan Latihan Khusus Kejahatan Transnasional, alumni Kepolisian 96 Batalion Wirasatya. Selanjutnya pendaratan oleh Brigadir Senul membawa bendera lalu lintas jabatan Bamin Dit Kamsel Korlantas Polri. Hadirin yang kami hormati, bersiap mendarat dengan membawa bendera Bareskrim Polri, Baratu Jemi Yulindra dari Korbrimob Polri. Dan persiapan pendaratan yang dilakukan oleh Brigadir Nur Fauzia Anwari Putri dengan membawa bendera Pusdokas Polri. dan pendaratan selanjutnya bendera Hubinter yang dibawa oleh Baratu Diki. Hadirin yang berbahagia, kami sampaikan bahwa pelaksanaan terjun payung ini diikuti oleh 2 Pati Polri dan 1 berpangkat Kombes. Sebagai wujud apresiasi penghormatan kepada Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto atas jasanya dalam pengembangan terjun payung di Indonesia. Kita alihkan pandangan sejarah kepada layar kaca. Bendera foto Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Dapat kita lihat di hadirin sekalian pendaratan yang dilakukan oleh Bribka Eki Rahmawati membawa bendera Tribrata, merupakan personil pasukan Gegana Korbrimob. Dan selanjutnya bersiap mendarat polisi wanita Ibda Yeni Dwi Hermila dengan membawa bendera Densus 88 anti teror. Dan disusul di belakangnya bendera Korbrimob Polri. Hadirin yang kami hormati, bendera merah putih yang dibawa oleh Komisaris Besar Polisi Denegio De Fatima SIK SH, Karo Ops Polda NTT, alumni Akpol tahun 1996, Batalion Wirasatya. Bendera merah putih, warna merah melambangkan keberanian dan semangat juang, sedangkan warna putih melambangkan kesucian dan kejujuran. Basni dan juga Baloja, begitu luar biasa rangkaian dan penerjun-penerjun kebanggaan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada hari ini. Ya, betul sekali. Peterjun-peterjun ini merupakan peterjun kebanggaan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan juga merupakan atlet-atlet yang telah menorehkan prestasi di cabang olahraga terjun payung baik di taraf nasional maupun internasional. Hadirin sekalian yang kami hormati, inilah flypass helikopter yang dimiliki Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam flypass ini menggunakan V-formation dengan 10 helikopter di bawah pimpinan Ajun Komisaris Besar Polisi Agus Herli Sudiawan SEMM, Jabatan Pilot Madya tingkat 3. Hadirin yang kami hormati, inilah para penerjun kebanggaan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Terima kasih Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Demikianlah seluruh rangkaian peragaan kemampuan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bentuk kesiapan Polri dalam rangka pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Polri presisi menuju Indonesia emas.
Hadirin sekalian yang kami hormati, selanjutnya inilah Detasemen Anti Anarkis Korps Brimob Polri, Brigade Motor Korps Lalu Lintas Polri, serta Detasemen Turangga Korps Sabara Baharkam Polri sebagai wujud kesiapan Polri dalam rangka pengamanan pengambilan Sumpah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, Presiden terpilih Republik Indonesia periode 2024-2029. Kami, segenap jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dan perhatian yang Bapak berikan dalam apel kesiapan ini. Kehadiran Bapak merupakan sumber semangat dan inspirasi bagi kami semua dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban negara. Selanjutnya Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dipersilakan menuju gerbang Mako Korbrimob menggunakan kendaraan maung pindad yang sudah disediakan. Ini merupakan bukti nyata betapa pentingnya sinergi antara pemerintah dan seluruh elemen bangsa demi menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI. Sekali lagi, salam hormat bangga. Kepolisian Negara Republik Indonesia akan selalu Satya Haprabu, setia kepada negara dan pimpinannya. Siap, rak. Panjang kanan, rak. Sebagai negara besar harus berani melangkah, harus berani memilih